Shalom pemirsa, selamat datang di channel Setetes Air Hidup dalam acara Air Hidup The Series. Saudara, terus berwaspadalah dalam menjalani hidup ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Layanilah dan berkaryalah selagi kita kuat, dan ayo berjuang terus untuk iman kita. Minta pimpinan Roh Kudus untuk selalu menolong hidup kita dan hidup intim dengan Tuhan selalu. Saudara, jangan pernah lewatkan tayangan video kami yang satu ini, karena saya percaya setiap firman Tuhan yang diberitakan akan membawa suatu perubahan yang baru bagi kita semua. Jangan pernah bimbang ya di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah bimbang dalam mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Salam Metanoia Meno Peripateo. Warga ABC Mosar bukan lagi anak-anak dalam hal rohani. Ya, bukan lagi anak-anak, saudara lihat gambarnya, dalam hal rohani. Next. Tapi jemaat yang dewasa rohani sesuai dengan usia ABC Mosar yang sudah dewasa. Ya, di sini sudah tidak ada lagi yang pakai dot, ya, bukan secara jasmani, secara rohani, karena usianya sudah 17 tahun. Kalau masih pakai dot, malu, ya, dilihat orang sudah 17 tahun, tapi kalau minum kok masih pakai botol dot, ya, tapi sudah pakai cangkir semua, ya, sudah dewasa. Next. Mengapa saya katakan bahwa jemaat ABC Mosar sudah harus dewasa rohani sesuai dengan usia ABC Mosar? Next. Ya, saudara lihat dua gambar ini. Yang di atas anak-anak, yang di bawah itu sudah dewasa. Ya, layak jadi mempelai karena sudah dewasa. Mengapa saya katakan kita 17 tahun itu sudah bukan anak-anak, sudah dewasa? Karena kalau kita masih anak-anak, kita tidak bisa seperti yang di bawah ini. Ya, next. Dewasa adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang calon mempelai. Kalau anak-anak jadi mempelai namanya mempelai-mempelaian. Namanya kawin-kawinan karena anak-anakan. Ya. Tapi syarat utama menjadi mempelai itu dewasa. Masalah harta, masalah ekonomi, masalah kepandaian, masalah apa itu masih nomor berikutnya. Tapi yang pertama syaratnya harus dewasa. Sekalipun engkau anak raja kaya raya, tapi kalau usiamu masih 5 tahun, engkau belum layak jadi mempelai. Harus dewasa. Itu syarat utama menjadi seorang calon mempelai. 17 tahun sudah bisa. Ada yang kalau orang kuno malah umur 14-13 sudah ada yang menikah, saudara. 17 tahun sudah bisa menikah karena itu sudah termasuk dewasa. Walaupun sekarang jarang, tapi itu sudah bisa menikah karena sudah dewasa, saudara. Ya, dewasa ini syarat utama menjadi seorang calon mempelai. Next. Kalau saudara lihat gambar ini, bisakah anak yang paling kecil di ujung itu disebut mempelai? Apabila dia belum dewasa, tidak bisa. Orang kelakuannya aja masih pakai popok, masih berangkang, mau jadi mempelai. Ya tidak bisa, saudara. Yang jadi mempelai ya yang sudah dewasa-dewasa ini, saudara. Ya, jadi jemaat ABC Mosar adalah jemaat yang sudah layak menjadi calon mempelai Kristus. Karena saudara ditinjau dari usia sudah 17 tahun. Next. Semakin hari harus semakin dewasa.
Sebab kalau masih kanak-kanak terus akan mengalami kesulitan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kalau saudara TK terus, saudara mau ke jenjang perkuliahan, saudara akan repot. Repotnya kenapa? Tidak bisa. Oh, masih TK kok. Kalau sudah SMA, itu lulus, itu siap masuk kuliah. Semakin hari harus semakin dewasa. Sebab kalau masih kanak-kanak terus akan mengalami kesulitan untuk naik level yang lebih tinggi. Next. Anak-anak mau naik tangga, terantanan, saudara. Lihat gambar yang di atas. Tapi kalau orang dewasa naik tangga, dia tahu kalau dia terlalu ke sini dia akan jatuh. Kalau dia terlalu begini dia akan jatuh. Dia bisa ngiro-ngiro, saudara. Bisa naik tangga ini gimana supaya saya tidak jatuh. Tapi kalau masih anak-anak mau naik tangga, terantanan, saudara. Sulit. Orang kalau rohaninya masih anak-anak, mau naik ke level rohani yang lebih tinggi, sulit. Terantanan, saudara. Tapi kalau orang yang sudah dewasa rohaninya mau naik level itu mudah. Karena dia sudah tidak terantanan lagi naik trap itu, saudara. Sudah tahu caranya. Sudah bisa mengantisipasi bagaimana supaya saya tidak jatuh. Itu, saudara. Next. Pernah saya sampaikan hal ini. Bahwa kedewasaan rohani itu tidak bisa diukur dengan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Saudara lihat gambar ini. Ada yang 20 menjadi, ada yang sudah 20 tahun menjadi orang Kristen, tapi grafiknya kalah dengan yang baru 5 tahun jadi orang Kristen. Saudara masih ingat khotbah saya minggu kemarin? Hari-hari ini dan ke depan akan terjadi pertobatan yang luar biasa di muka sana, di luar. Bagaimana dengan kita? Yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, bagaimana pertobatan kita? Jangan kalah nanti dengan orang-orang yang baru bertobat. Kedewasaan rohani tidak ditentukan berapa lama saudara mengenal Tuhan. Ada yang 10 tahun. Masih baru daripada 20 tahun. Tapi grafik rohaninya sudah tinggi. Ada yang masih 5 tahun. Tapi dia sudah lebih tinggi lagi levelnya. Ada yang 40 tahun. Walaupun 40 tahun sudah lama. Tapi dia luar biasa mempergunakan dengan baik. Rohaninya terus bertumbuh. Berapa lama kita ke gereja itu bukan ukuran dewasa rohani kita. Saudara, saya sampaikan kemarin, ayat firman Tuhan sudah ada yang terdahulu akan menjadi terakhir. Ada yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Harapan saya, dengan iman saya katakan di sini semua. Terdahulu awal akan terus menjadi yang terdahulu. Terus meningkat level rohaninya. Next. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani. Saudara boleh catat, saudara boleh langsung foto di zoom dari tempat duduk saudara. Supaya saudara ingat, aku iki wis gede, aku iki wis dewasa. Iki lo ciri-ciri nih, orang dewasa rohani. Next. Yang pertama. Ciri-ciri dewasa rohani dilihat dari gaya hidupnya, cara hidupnya, pola hidupnya. Ini ada ayatnya, nanti saya bacakan. Jadi ini bukan rumusannya Bunda Esther, bukan, ada ayatnya, nanti saya bacakan. Ciri-ciri dewasa rohani yang pertama, yaitu dari gaya hidup, cara hidup, pola hidup. Itu akan menunjukkan apakah kita manusia rohani ataukah kita manusia duniawi.
ciri-ciri yang pertama, dilihat dari gaya hidup kita, cara hidup kita, pola hidup kita. Itu nanti akan terlihat apakah kita manusia rohani atau manusia duniawi. Next. Ini dia ayatnya. Saudara tidak usah gopo buka Bible, buka tab, lihat di depan sudah saya tuliskan. Tapi janji nanti di rumah dibaca di Alkitab. Ya. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu, tidak dapat berbicara dengan kamu, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Berarti kalau masih manusia duniawi, firman Allah katakan dengan tegas, belum dewasa dalam Kristus. Kalau dewasa dalam Kristus itu manusia rohani. Hati-hati saudara, ini ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Next. Apa itu manusia duniawi? Saya selalu pakai bahasa asli supaya persepsi kita betul-betul tepat, tidak salah. Jadi waktu kita melakukan firman, kita lakukan dengan benar dan betul. Karena itu bahasa aslinya. Apa itu manusia duniawi? Kata duniawi di sini, menurut bahasa aslinya adalah sarkilos. Sarkilos itu artinya secara harafiah artinya kedagingan. Jadi kalau kita masih menuruti keinginan daging, kita ini manusia duniawi, berarti masih belum dewasa rohani. Tapi kalau kita sudah bisa menyangkal daging, mematikan keinginan daging, maka kita akan disebut manusia rohani, yaitu sudah dewasa rohani. Hati-hati, karena ini ciri-ciri. Bunda Esther itu cirinya ya apa? Gemuk, pakai kacamata, cantik. Kata saya, kata Pak Heno. Tapi kalau nanti diet saya berhasil, saya jadi langsing, loh, ciri-cirinya berubah. Lah kok tambah owayu rek bugemku. Nah, saudara. Tapi itu mimpi. Ya. Dijauhkanlah kiranya sudah kasep, saudara. Ciri-ciri itu menunjukkan siapa orang itu sebenarnya, saudara. Salah satunya yang pertama, apakah dia sarkilos atau tidak. Next. Manusia duniawi adalah orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Yang hidupnya masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsunya. Hidupnya masih mengikuti pola dunia. Karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan jalan-jalannya. Ini manusia dunia. Ini berarti masih belum dewasa. Karena ini tidak termasuk ciri-ciri dewasa rohani. Next. Orang Kristen yang hidupnya masih sarkilos, kedagingan, keduniawian, itu adalah tanda bahwa orang Kristen tersebut belum dewasa rohani.
rohani. Saudara, saya pernah katakan, setiap kita mendengar khotbah, jangan kita terjebak dengan menghakimi. Tapi biarlah 1 Yohanes 1 ayat 9 itu yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mendengar firman. Pagi ini saudara enggak usah hitung-hitung siapa jemaat GAB yang sarkilos dan yang tidak, enggak usah. Kita hitung diri kita sendiri. Saya menghitung diri saya sendiri sebagai gembala. Sarkilos atau saya gembala seperti yang Tuhan inginkan. Masing-masing memeriksa diri. Next. Ciri yang kedua. Dilihat dari jenis makanan yang dikonsumsi. Kalau anak-anak masih bayi, jelas susu. Bayi saudara kasih ini, dia akan mengalami sakit pencernaan. Saya ingat kecilannya Andreas, wah, emaknya yang di Jakarta, mamahnya Pak Henok itu punya anak cowok cuma 1 Pak Henok. Yang 2 perempuan adiknya. Jadi saya ini menantu paling cantik. Soalnya anak lakinya cuma 1 ya betul. Kalau sama Andre, sayang banget. Karena dia memang pengen punya cucu cowok. Wah, makanannya Andreas itu mulai dari kecil sampai besar itu betul-betul diperhatikan. Belum boleh makan pisang kepok walaupun dia nangis kelaparan. Sama maknya ndak boleh dikasih pisang. Durung wayahe. Engko nggarai pencernaane. Sakno kok nek gede. Kalau masih anak-anak, saudara kasih yang ini. Kasihan saudara. Pencernaannya sakit nanti. Tambah nggawa nang dokter tambah repot. Anak-anak tuh harus dikasih. Nah, 2 jenis makanan ini membedakan. Mana yang dewasa rohani, mana yang tidak. Jelas, yang dewasa rohani yang sudah makan makanan keras. Sudah bisa makan lombok, itu orang dewasa. Anak kecil saudara kasih lombok, dia akan sakit perut. Tapi saya yang tidak suka lombok, saudara. Saya suka makan bakso. Begitu bakso dikasih sambal, selera saya langsung tidak ada. Saudara. Tapi kalau lihat bakso tidak ada sambal, kudu nyuarap aja. Saudara. Saudara bisa melihat flashback. Selama ini makanan apa yang saudara terima? Susu atau makanan keras? Next. Ada ayatnya, saudara. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jemaat yang masih suka susu, jemaat yang tidak suka makanan keras, saya pastikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu jemaat yang belum dewasa rohani. Karena susu itu untuk anak-anak. Makanan keras untuk dewasa. Next. Khotbah, berkat, dan mujizat itu adalah susu. Itu perlu untuk pemula. Sedangkan khotbah pertobatan adalah makanan keras. Dan itu perlu untuk yang sudah dewasa rohani. Next. Saudara perhatikan di sini. Saya akan bacakan. Saya sebagai gembala sangat bersyukur bahwa jemaat ABC Mosar sudah bertahun-tahun setiap ibadah minggu di gereja tidak pernah diperdengarkan khotbah tentang berkat dan mujizat.
hanya khotbah tentang pertobatan dan yang terkadang pedes. Tapi bukannya males ke gereja, tapi malah tambah giat ke gereja. Bukan bertambah sedikit jumlahnya, tapi semakin bertambah-tambah. Yes, amin. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika beberapa waktu lalu saya berdoa, menyerahkan ABC Mozart yang sudah masuk ke 17 tahun. Tuhan mulai tunjukkan kepada saya. Salah satunya adalah ini. Bahwa selama ini jemaatku ABC Mozart, tidak pernah aku perdengarkan tentang berkat dan mujizat. Hanya pertobatan dan pertobatan, tapi aku memberkati mereka dengan luar biasa. Berkat itu bukan hanya cuma materi. Ketenangan yang kau miliki saat ini itu adalah berkat. Banyak orang di luar sana mencari ketenangan, namun tidak mendapatkan. Tetapi kita orang-orang yang dewasa rohani. Saudara ingat prinsip yang saya tanamkan dalam saudara. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jangan mengejar berkat, kejarlah hidup benar. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau engkau mengejar berkat, itu bisa hilang. Tapi kalau engkau mengejar hidup benar, berkatmu tidak akan hilang. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau saya ngomong gini, bukan berarti saudara tidak boleh kerja. Kita harus bekerja keras. Tetapi polanya, prinsipnya, dasarnya, aku bekerja keras, aku bekerja dengan benar. Aku mengejar hidup benar, karena aku tahu berkat ada di atas kepalaku orang benar. Jangan kejar berkat, saudara, keliru. Kejar hidup benar. Berkat itu akan ada di atas kepala kita. Kemana kita pergi akan mengikuti, karena firman Allah sudah ngomong ada di atas kepala benar, kepala orang benar. Kemanapun orang benar itu pergi, akan mengikuti terus berkat itu. Makanya saya tidak pernah khotbah mujizat dan berkat. Saya khotbahkan pertobatan. Karena dengan pertobatan itu yang membawa kita hidup benar. Tanpa kita minta, berkat ada di atas kepala orang benar. Next. Ciri dewasa rohani yang ketiga. Dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak benar karena panca inderanya sudah terlatih. Ini keliru ya, indera ini mestinya bukan panca indera. Kalau panca indera itu keliru ya, indera. Kalau anak-anak, saudara tanya anak-anak saudara yang masih kecil, apakah mereka bisa membedakan mana yang benar dan yang tidak? Bukan mana yang baik dan yang tidak loh ya, yang benar dan yang tidak. Pasti sulit karena masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa, dia bisa berpikir mana yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Karena apa? Karena panca inderanya sudah terlatih. Ada ayatnya, next. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami, ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kalau diminumi susu terus, dia tidak bisa tahu mana ajaran tentang kebenaran, sebab dia masih anak kecil, minumnya susu terus. Bawahnya, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau saudara setiap minggu saya kasih susu terus, saudara tidak akan bisa membedakan
mana yang benar dan mana yang tidak. Ini firman Allah, bukan saya yang ngomong. Ibrani 5 ayat 13-14 yang ngomong. Tapi karena setiap minggu saudara dengar pertobatan, proses karakter dan sebagainya, sehingga saudara menjadi dewasa rohani, dapat memahami mana ajaran yang benar dan yang tidak. Ini loh saudara. Next. Bahasa asli dari kata panca indera yang ada dalam ayat ini adalah esteterion. Esteterion. Artinya bagian dari pikiran manusia yang berfungsi untuk menerima dan menilai sesuatu. Itu adalah panca indera menurut bahasa aslinya. Yaitu bagian dari pikiran yang berfungsi untuk menerima, memahami, dan menilai segala sesuatu. Dan terlatih itu bahasa aslinya adalah gumnaso. Artinya dilatih dengan keras. Itu artinya gunamso. Artinya terlatih dalam. Jadi dilatih, dididik dengan agar bisa membedakan, memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu saudara. Jadi bukan dengan susu, tapi dengan makanan keras. Yang membuat panca indera kita bisa terlatih. Next. Jadi, orang yang dewasa rohani dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak benar karena sudah terlatih dengan keras dan menilai segala sesuatu. Jadi, orang yang dewasa rohani dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak karena sudah terlatih dengan keras bagaimana cara menerima, memahami, dan menilai segala sesuatu. Next. Ciri-ciri dewasa rohani yang keempat. Tidak takluk kepada roh-roh dunia. Tidak takluk kepada roh-roh dunia. Next, ayatnya kita baca. Ya. Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik. Selama kita belum akil balik. Selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Berarti kalau masih anak-anak, belum dewasa rohani, takluk kepada roh-roh dunia. Kalau kita masih susu terus, kita menjadi orang Kristen yang takluk kepada roh-roh dunia. Next, apa itu roh-roh dunia menurut bahasa aslinya? Stoikein. Artinya, roh-roh dunia itu menurut bahasa aslinya, artinya, segala sesuatu yang berasal dari dunia atau keduniawian. Itu adalah stoikeon, artinya roh-roh dunia. Jadi orang yang belum akil balik itu takluk kepada keduniawian.
Segala sesuatu yang berasal dari dunia, dia takluk. Karena dia belum akil balik. Jadi orang yang masih belum dewasa rohani itu, masih tunduk kepada keduniawian. Apa itu keduniawian? Sudah sering saya omongkan dan saudara di sini sudah ngerti semua. Ya, saya sudah lebih dari 10 kali. Apa itu keduniawian? Yang kelima, ciri-ciri dewasa rohani yang kelima. Sudah layak menjadi ahli waris. Anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, ya anaknya raja lah. Raja paling kaya di dunia. Dia belum bisa disebut ahli, belum bisa menerima kenyataan menjadi ahli waris. Belum akil balik. Ciri-cirinya dewasa rohani sudah layak menjadi ahli waris. Next. Ada bukti ayatnya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Kalau belum akil balik, ahli waris itu sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba. Hamba itu tidak layak jadi ahli waris. Yang layak terima warisan itu anak. Siapa di sini yang kalau bagi warisan diberikan kepada asisten rumah tangganya? Anaknya gak dikei. Seorang ahli waris yang belum akil balik, sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba yang tidak layak menerima warisan. Sampai nanti ahli waris itu dewasa, tidak lagi di bawah perwalian, dia baru berhak menerima warisan itu di tangannya. Next. Ahli waris di sini, dalam ayat ini bahasa aslinya adalah kleronomos. Artinya, orang yang menerima warisan dengan hak sebagai anak. Jadi yang dimaksud ahli waris dalam ayat ini adalah bahasa aslinya kleronomos. Kleronomos itu artinya orang yang menerima warisan dengan hak sebagai anak. Orang yang sudah dewasa rohaninya berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Berhak. Karena sudah dewasa. Next. Next. Wahai jemaat ABC Mosar. Sekalipun saudara selama ini tidak pernah mendengar khotbah tentang mujizat dan berkat. Hanya tentang pertobatan dan karakter, yakni makanan keras. Justru hal ini yang akan membawa saudara menjadi akil balik. Saudara layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kalau saudara susu terus, kapan saudara bisa terima itu ahli waris kerajaan sorga? Tapi di sini engkau diolah oleh Tuhan, Gembala Agungmu.
Engkau diolah, dikasih makanan keras terus. Sehingga engkau menjadi dewasa. Semua di sini. Tidak dan terkecuali engkau yang di rumah, yang live streaming. Engkau semua warga ABC Mosar. Engkau adalah ahli waris kerajaan sorga. Siapa yang mau ganggu gugat? Ahli waris dunia bisa digugat. Ahli waris kerajaan surga tidak ada yang menggugat. Karena Bapak kita raja di atas segala raja. Yesus Kristus yang menjamin hidup kita. Next. Warisan yang diterima oleh ahli waris kerajaan sorga berbeda dengan warisan yang diterima oleh ahli waris yang ada di dunia ini. Warisan yang kita terima dari kerajaan sorga adalah tak terhitung berapa besar harta yang akan kita terima. Orang tua terkaya di dunia ini. Kalau dihitung berapa warisan yang diberikan kepada anaknya. Tetapi engkau semua yang di sini, engkau lebih kaya. Karena engkau ahli waris kerajaan surga. Yang hartanya tidak bisa terhitung. Dan harta itu tidak dimiliki oleh orang terkaya siapapun juga di dunia. Jangan sampai hilang statusmu sebagai ahli waris kerajaan surga. Pegang itu. Dan teruskan itu. Karena sebentar lagi sang empunya warisan akan datang. Akan segera membagi-bagi warisan itu kepada engkau semua. Jangan hilang ahli waris yang sudah engkau terima saat ini. Karena sebentar lagi Bapak kita, sang pemilik warisan, tidak lama, sebentar lagi tanda-tanda zaman sudah berbicara akan datang. Dan kita akan menerima warisan-warisan itu. Jangan gagal. Tetap berjaga-jaga. Tetap siap siaga. Artinya jangan tidur rohani. Supaya statusmu sebagai ahli waris tetap. Ketika dia datang, engkau akan menuai itu semua. Seorang anak pasti wis jaga-jaga. Apalagi kalau anaknya orang kaya. Aku besok oleh oma sing ndi yo, kira-kira. Papa ngekei aku oma sing ndi, motor sing ndi, sing dikekno aku. Barang-barang emas-emasan sing ndi sing dikekno aku. Sekarang kita sudah berpikir, warisan apa yang aku akan terima dari Bapakku Tuhan Yesus Kristus? Dia sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Apalagi kalau kita anak-anak penurut. Orang tua kalau lihat anak-anak penurut jatuh hati. Jaluk apa kana? Anak penurut. Demikian juga kita dengan Bapak kita di sorga. Kalau kita anak-anak penurut, anak-anak yang taat, Bapak kita akan jatuh hati kepada kita. Sekali lagi, pertahankan sampai kapanpun ahli waris itu tetap kau pertahankan dalam hidupmu. Jangan pernah lepaskan ahli waris itu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebentar lagi warisan itu akan dibagi. Ayo sing teman-teman melok Gusti Yesus. Lek awak dewe teman-teman, kita tergolong anak-anak taat. Anak-anak penurut. Dia tidak sayang. Dia punya apa? Diberikan kepada kita. Engkau orang-orang tua, lansia yang ada di tempat ini. Mungkin kau tidak bisa kasih anakmu warisan. Jangan kecil hati. Engkau punya Bapak di surga. Yang bisa memberi engkau warisan.
dan juga memberikan itu kepada anak-anak. Lebih dari apa yang kau punya. Rana masyita pakaya, rana masyita pakaya. Rana masyita pakaya, rana masyita. Aku merasa pagi hari ini Bapak sang pemilik warisan itu sedang menyediakan untuk engkau. Aku merasa Rana masyita pakaya. Aku merasa Rana masyita. Saudara jangan pernah ngersolo. Nek setiap minggu selalu khotbah keras atau pedes. Jangan ngersolo. Mergani dibalik semua itu. Membuat saudara, membentuk engkau menjadi seorang ahli waris yang benar-benar dipercaya engkau berhak menjadi anak bagi Bapa di sorga. Kerjakan, lakukan firman yang kau terima setiap minggu. Itu bukan saya yang ngomong, tapi Gembala Agung Bapak kita yang punya harta warisan. Next. Bapak kita di sorga adalah raja di atas segala raja. Maha kaya raya. Tak terhitung berapa besar harta yang Bapak kita miliki. Oleh karena itu, kejarlah terus kedewasaan rohani. Agar kita menjadi akil balik, dewasa, dan layak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Aku melihat di sini. Aku bukan melihat secara kasat mata. Tapi aku melihat dengan mata rohani. Engkau adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya ahli waris kerajaan sorga. Engkau bukan orang kere. Bukan. Engkau adalah anak raja di atas segala raja. Papa kita yang punya warisan itu engkau semua. Kejarlah kedewasaan rohani. Engkau sudah dipersiapkan masing-masing oleh Bapakmu. Harta warisanmu. Nanti kalau engkau sampai di Yerusalem baru, engkau akan menangis bahagia. Engkau akan menangis terharu melihat fasilitas-fasilitas warisan yang Dia sediakan bagi kita. Ketika matamu tertuju kepada hal-hal seperti itu, itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Untuk sekarang kita hidup di bawah tekanan-tekanan dunia. Jangan engkau merasa tertekan. Firman Allah sudah ngomong, semakin dekat kedatangan Tuhan, masa sukar itu akan semakin menekan. Ingat, ketika masa sukar itu datang, ingat, engkau ahli waris kerajaan sorga. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Karena warisan yang kita terima adalah warisan yang tidak bisa digugat. Warisan yang ya dan amin. Jangan pernah putus asa, saudara. Kejar terus pertobatan. Saya sudah sering kali katakan, pertobatan kontinu.
Pertobatan yang terus-menerus tidak pernah ada berhentinya. Proses yang terus-menerus dalam hidup kita supaya karakter kita semakin didewasakan. Dan saya bersyukur 17 tahun sudah saudara melewati. Kedepannya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, engkau menjadi orang yang semakin matang di dalam Tuhan. Karena usiamu semakin dewasa. Saya berdoa untuk saudara semua. Tidak pernah henti-hentinya saya berdoa buat domba-domba Tuhan di tempat. Kita menjadi orang yang semakin matang dalam rohani. Saya tidak pernah membaca berapa tahun engkau beribadah. Tapi yang saya yakini, engkau terus bertumbuh. Semakin lama beribadah, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Bukan menjadi yang terakhir. Engkau orang yang terdahulu, engkau akan tetap menjadi yang terdahulu. Itu harapan saya. Saya imani. Jaga agar kita terus dewasa rohani. Metanoia meno peripateo. Jangan lepaskan 3 hal ini dalam hidup kita. Apa itu metanoia? Metanoia adalah pertobatan yang disertai perubahan pola pikir. Meno, keintiman dengan Tuhan. Peripateo, berjalan seirama dengan Roh Kudus. 3 hal ini ada selalu dalam hidup kita. Engkau ahli waris yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara bersyukur. Kalau pagi hari ini, Bapak kita yang di sorga mencelikkan mata rohani kita tentang hal ini sebelum dia datang yang kedua kali. Saya percaya kuasa pengurapan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara akan tetap bekerja dalam hidup saudara. Mengerjakan, kuasa urapan itu akan terus mengerjakan kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Pagi hari ini, hal-hal apa yang masih menghalangi engkau untuk menjadi dewasa rohani? Berjiwa besar, tulus, rela, buang semuanya itu. Karena harta di sorga sedang menanti engkau. Hal-hal apa sekecil apapun yang saat ini menghambat untuk kita tidak bisa menjadi terus dewasa rohani. Jangan disimpan. Karena itu akan berujung maut. Buang. Saudara ingat kesaksian yang saya sampaikan minggu kemarin? Dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita difitnah, kalau kita dijengkelkan, dalam nama Yesus, tutup bungkus aku dari kepala sampai telapak kaki. Tutup bungkus aku Yesus. Jangan sampai ini muntap keluar dari mulutku. Tutup bungkus aku Yesus, aku ahli warismu Tuhan. Aku tidak mau kehilangan ahli waris. Tutup bungkus, saya ajari saudara. Praktek sehari-hari. Kalau engkau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, menjengkelkan, engkau difitnah. Engkau mengalami hal-hal yang membuat engkau menjadi tidak bisa dewasa rohani. Katakan, dalam nama Yesus pegang kepalamu. Dari kepala sampai ujung telapak kaki. Tutup bungkus. Tutup bungkus. Saya dulu pertama belajar juga begitu, saudara. Karena saya walaupun gembala, saya juga manusia. Pertama kali saya belajar, saudara, dengan menggunakan cara ini. Ketika iblis datang iming-iming,
darah Yesus. Darah Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus mataku dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus mataku dengan kuasa. Terus lakukan itu, saudara. Belajar dengan cara begitu. Saudara. Kalau telingamu mendengar sesuatu yang tidak membangun rohani, katakan dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, saudara ucapkan itu dengan mulut, dengan suara. Dalam nama Yesus, tutup bungkus telingaku dengan kuasa darah-Mu. Terus, sampai suara itu hilang. Itu caranya, saudara. Omongkan, suarakan, jangan dalam hati. Supaya iblis dengar. Deklarasi, saudara. Kalau saudara ingat ayat, sebut ayat itu, saudara. Kalau saudara mulai diingatkan dengan dosa kesayanganmu, pegang dadamu, katakan, darah Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Di hati ini adalah lemari firman. Hati ini adalah lemari firman. Dalam nama Yesus. Ketika engkau diingatkan, ketika engkau dibuat nostalgia dengan dosa kesayanganmu, pegang pikiranmu, pegang kepalamu. Dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan pikiranku, otakku. Dalam nama Yesus. Saudara harus bersuara, katakan itu. Saudara lihat nanti hasilnya. Saudara bisa praktekkan ini. Kalau saudara hafal beberapa ayat, baca itu ayat hafalan saudara. Deklarasikan. Engkau akan terlatih menjadi pemenang-pemenang rohani. Jangan mau kalah, saudara. Jangan nanti diiming-iming terus saudara luruh. Jangan nanti dengar sesuatu yang membangkitkan amarahmu. Engkau munclak kayak wong kesetanan. Gak eling nek iki ahli waris kerajaan surga. Eling. Makanya nek mengalami sesuatu nomor satu panggil darah Yesus. Dalam nama Yesus saudara ambil napas dalam-dalam. Orang ngempet itu gak enak loh saudara. Iki rasane tutuk kene sampai kene saudara. Orang ngempet dikongkon ngalah. Iku rasane kene sampai kene. Tapi kalau kau katakan darah Yesus. Dalam nama Yesus terus katakan sampai hatimu dingin. Larem.